Preman tengik pun diajari provokasi dan membenci atas nama cinta Nabi. Ini gue preman, tapi ketika Rasulullah dihina, gue bisa paling depan. Tinggal tunjukin aja di mana ente mau ketemu di mana semua. Mau perang ayo. Kalau ente berani mati buat Gus Muafik, ana berani mati buat Rasulullah. Melaporkan dugaan penistaan agama dalam hal ini Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Muafik ya beberapa waktu yang lalu gitu kan. Itu termasuk dalam penghinaan Islam dan kita sangat marah dengan itu. Oknum Banser yang aku Banser Bekasi, tentukan aja di mana tempat kita duel, tapi ingat duel sampai mati ya. Lo pembela Gus Muafik, gua pembela Rasulullah. Paham lo? Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, bahasa ragu-ragu. Saya bilang begitu. Mau berabrik, kok malah jadi kita yang berabrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya. Tidak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan perusahaan. Sebenarnya kasus penistaan Rasulullah SAW adalah tuduhan dan gorengan belaka. Mereka hendak memperlakukan ulama-ulama NU seperti Ahok. Kalau Ahok dulu mengenai surah Al-Ma'idah 51 dan itu merupakan gorengan yang sangat dahsyat, apalagi Ahok non-muslim. Tujuan mereka adalah agar Ahok yang sudah bekerja dengan sangat baik dan bahkan bisa memajukan DKI dilaksarkan. Ahok membuat gerah para preman-preman dan mafia-mafia yang sangat rakus dengan dunia. Jadi polanya hampir sama, hanya saja ini adalah ulama NU. Sebenarnya tujuan mereka bukan cuma Ahok, mereka mau membidik Jokowi dan pada akhirnya akan menguasai Indonesia. Jika kaum sok pembela agama dan Nabi ini sampai bisa menguasai Indonesia, percayalah Indonesia akan hancur. Akan banyak hal-hal yang dijalankan hanya berdasarkan kebodohan atau kekeliruan semata, semuanya akan chaos. Apa yang terjadi di Solo dan tekanan yang mereka lakukan kepada Gus Muafik serta ulama NU pada umumnya adalah momentum yang menurut mereka adalah saat yang tepat untuk menyerangnya. Mereka pada dasarnya tidak cinta Nabi, mereka hanya ingin melampiaskan kebenciannya kepada orang-orang yang selama ini telah mendukung Jokowi. Mereka sakit hati dan akan balas dendam. Apalagi beberapa waktu yang lalu ceramah Gus Muafik menyinggung masalah politik, di mana doa Nino yang sesumbar jadi tertawaan. Tujuan mereka jelas ingin menghancurkan Indonesia dengan menggunakan isu agama. Bahkan saya lihat ada video seorang preman bertato dan memakai kupluk hitam sambil merokok berbicara tentang pembelaannya. Katanya, saya memang preman tapi urusan Nabi dihina saya tidak terima. Lalu menantang siapa saja yang membela Gus Muafik. Saya jadi heran, kok tiba-tiba preman mau cari gara-gara dengan mengatasnamakan cinta Nabi? Apakah selama ini perbuatannya adalah bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad SAW? Belagu ya. Saya pikir kaum radikal ini menggunakan segala cara, bahkan preman pun diberdayakan untuk menakut-nakuti atau menggertak targetnya. Preman sangat kontras dengan kehidupan cinta kasih Nabi pastinya, tapi karena si preman ini didoktrin dan diajarin serta merasa dapat peluang untuk tampil sebagai jagoan, maka siap duel kepada siapa saja yang mendukung Gus Muafik.
Ini strategi busuk, apalagi ini konteksnya membela Nabi, maka model militansi si preman bisa digunakan untuk berbuat onar. Benar-benar kadrun ini banyak memelihara kebencian pada dirinya, lalu mengatakan dengan sangat lantang, kami paling cinta Nabi. Nabi itu sangat penyayang dan sangat ingin umat ini bersatu, sehingga membentuk kehidupan yang adil, dan tentu saja ketakwaan kepada Allah SWT menjadi kekuatan untuk mewujudkan semua ini. Cinta bukan berarti membenci jika kasus seperti ini bisa dibicarakan. Apalagi Gus Muafiq sudah minta maaf jika cara penyampaiannya ada yang salah. Dan ini harusnya bisa diterima dengan lapang dada dan pikiran jernih. Apalagi tantangan sekarang adalah bagaimana masyarakat benar-benar mengenali Nabi secara mendalam. Jika para pendemo Gus Muafiq tersebut mau berpikir jernih, tentu mereka akan merekonstruksi ulang sejarah Nabi secara bijak, dan bahwa sejak dulu ada hadis-hadis yang perlu dikritisi berkaitan dengan Nabi. Dan dari hadis-hadis inilah sosok Nabi terkadang didiskreditkan oleh oknum di barat. Maka sebagai kecintaan kepada Nabi, maka sejarah perlu diselidiki ulang dengan sangat detail. Misalnya masalah Nabi dituduh bermuka masam, ini perlu dibuka lebar-lebar bahwa mana mungkin Nabi begitu. Tapi sayangnya orang-orang yang demo dan menggoreng ceramah Gus Muafiq justru tidak pernah menyelidiki sejarah ini. Cobalah tanya para ahli hadis yang benar-benar kompeten, ada berapa banyak hadis-hadis yang justru bisa menimbulkan persepsi yang sangat berbeda dengan keterangan yang lain pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mencintai Nabi tidak cukup hanya menjadi sok jagoan dan sok paling terdepan membela kemuliaan Nabi dan agama. Ada banyak tugas dari umat ini agar tidak terjebak dengan kebodohan yang bisa begitu mudah disentil. Saya yakin dan sudah nampak bahwa kalau yang membuat pernyataan keliru atau katakanlah termasuk menghina Nabi dari kalangan mereka seperti Abdul Somad, Evi Effendi, Felix Shaw, Adi Hidayat, Haikal Hasan, almarhum Tengku Zulkarnain, dan Dus Nur, hingga almarhum Maher At-Twailibi, mereka tentu tidak ada yang demo dan cukup dilupakan saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ini karena Gus Muafiq yang pernah ceramah di istana, maka gorengan pun begitu dahsyatnya. Maka sebenarnya jelas sekali para pengacau yang mengatasnamakan agama, dan sepertinya kasus ini akan menjadi komoditas politik. Tapi mudah-mudahan pemerintah dan NU punya rumusan yang jitu dalam redam ini. Suara-suara yang keras itu hanya perlu dibungkam saja, mereka sudah kehabisan bahan untuk menyerang. Dan bisa jadi ini ada kaitannya dengan masalah dibubarkannya FPI. Basmi Provokator, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.